Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keutamaan orang tua dalam Islam adalah mustajabnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, safar, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Karena itu sebagai orang tua sebaiknya berhati-hati ketika mendoakan anaknya. Hal ini dikarenakan doa baik maupun doa buruk orang tua pada anaknya akan dengan mudah dikabulkan oleh Allah. Kisah Juraij berikut membuktikan keutamaan doa seorang ibu yang memang mustajab. Tapi apakah doa buruk orang tua benar mustajab? Simak ulasannya dalam kisah berikut ini. Namun sebelum lanjut, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe dulu untuk berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Dan silakan like video ini apabila Anda suka. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini bermanfaat. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan Juraij. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Beliau bersabda, Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di dataran tinggi atau gunung. Terdapat seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya, dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika datanglah ibu Juraij dan memanggilnya ketika ia sedang melaksanakan sholat. Wahai Juraij. Juraij lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau sholatku? Rupanya dia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya dia tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menginap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraij, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraij melewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum, dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Raja lalu bertanya padanya, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, dia, wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraij lalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku penggembala sapi. Spontan sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Juraij menjawab, tidak perlu. Ataukah dari perak? Lanjut sang raja, jangan, jawab Juraij. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti semula. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka.
Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 33, dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 25. Dari kisah tersebut Rasulullah SAW melarang orang tua, baik ibu maupun ayah, mendoakan hal-hal yang buruk terjadi pada anaknya. Karena mendoakan keburukan bagi anak merupakan salah satu bentuk kejahatan orang tua kepada anak. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian atau anak-anak kalian atau harta kalian. Jangan sampai kalian menepati suatu waktu yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala diminta sesuatu, lantas Dia kabulkan doa kalian itu." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah ulasan singkat tentang apakah doa buruk orang tua itu mustajab atau tidak. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.